Jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Nah, silakan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Anda baca. Baik. Kan Anda yang nyebutkan data. Silakan untuk Pak Estra. Anda yang nyebutkan data kok saya. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca kan nggak bisa baca. Kan? Ya. Makanya gini, Bapak. Ya. Anda jangan gini. Yang saya minta ketika Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen bukan? Ini bukan Kristen Pak. Sama halnya. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yonatan mengimani Yesus Kristus. Tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra. Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana. Saya menjelaskan tentang ini. Jadi proses editing Al-Quran itu kira-kira berlangsung sampai periode Khalifah kelima dari Bani Umayyah. Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Jadi dua orang ini yang sebenarnya menciptakan Al-Quran versi yang resmi gitu. Yang saya yakini itu juga berangkat dari teks yang sudah diinisiasi oleh Utsman. Nah, yang sekarang sebenarnya menjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana, kira-kira proses editing ini meliputi apa saja gitu. Dari masa Utsman sampai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Apa hanya ortografinya berubah gitu ya? Apa hanya ditambah dengan alif? Apa hanya ditambah dengan harkat-harkat? Karena dulu kita tahu tulisan Arab itu tulisan baru, teman-teman. Teman-teman harus menyadari juga ini. Jadi bahasa Arab sebagai bahasa tulisan itu bahasa baru banget, ya. Jadi pada abad ke-7 ketika Islam muncul, itu bahasa Arab itu baru bahasa kayak anak kecil. Jadi bahasa Arab sebelumnya itu namanya bahasa Nabatian. Jadi kalau Anda baca, tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Mas Sofyudin ya, tentang inskripsi di Arab itu, Anda bisa tahu situ itu nggak ada titik koma dan seterusnya.
Bahkan sekarang ada kawan yang meneliti tentang asal-usul bahasa Arab ini melalui bukti-bukti inskripsi, tulisan di atas bebatuan. Itu namanya Ahmad Al-Jallad. Dia memang ahli asal-usul bahasa Arab lah kira-kira. Melalui bahasa yang disebut dengan Talmudik, Safaitik, dan seterusnya. Anda bisa Google nanti Safaitic language. Jadi itu bahasa awal yang digunakan di daerah di daerah selatan Yordania, utara Yordania, selatan Syria ya. Itu sebuah kerajaan besar, kerajaan Nabatian. Di sana masih terlihat sekarang Petra itu bagian dari kerajaan besar pada saat itu. Itu disebut dengan Talmudik dan Samudik, bukan Talmudik, Samudik. Jadi, kata Samud kan muncul di Quran kan? Jadi ujungnya di sana sebenarnya. Nah sayangnya di Saudi tidak diperbolehkan melakukan penelitian inskripsi. Jadi Anda benar, itu hanya ada sempalan-sempalan yang muncul di Twitter, mereka yang merekam kemudian di-share di Twitter. Tapi belum ada penelitian yang serius tentang inskripsi yang ada di Saudi Arabia. Karena itu persoalannya ya, kerajaan Saudi itu tidak sensitif dengan warisan dari Islam yang sangat luar biasa. Jadi monumen-monumen Islam, daerah-daerah yang dulu menjadi simbol dari Islam gitu pada masa Nabi itu sekarang sudah dibongkar, dibangun hotel-hotel. Ka'bah sudah berbeda, Masjidil Haram dulu ya nggak seperti sekarang kan, sudah mengalami perluasan, daerahnya dirubah dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengapresiasi warisan tradisi Islam awal kita. Itu sangat disayangkan ya, bahwa monumen-monumen penting tentang Islam awal itu sudah tidak ada, sudah dirubah. Kalaupun ada Gua Hiro menjadi tempat turis gitu, jadi sudah kehilangan nilai sejarahnya. Itu sangat disayangkan. Jadi Anda betul kalau Anda khawatir ini kenapa ini orang Saudi tidak peduli dengan warisan tradisi sejarah kita. Itu salah satu yang saya sendiri menyayangkan ini terjadi gitu. Padahal Islam itu lahir di sana gitu ya, yang seharusnya kita mempelajari secara lebih akurat ya, karena pertanyaan Anda itu tepat banget. Bukti apa yang kita miliki itu pertanyaan inti sebenarnya, tentang bukti apa yang kita miliki gitu. Sementara inskripsi di sana tidak bisa kita pelajari secara akademis. Jadi ekskavasi arkeologis itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan Saudi hingga sekarang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita. 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah.
Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang.